Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aresa Sejahtera Pratamilanto. Saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi syariah tentang fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan Loka Karya MUI mengenai perbankan pada tahun 1990, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Garing 1992 tentang perbankan, yang mengakomodasi kegiatan bank dengan prinsip bagi hasil. Pendirian Bank Muamalah Indonesia atau BMI yang menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1990 dia menandakan dimulainya era sistem perbankan ganda atau dual banking system di Indonesia. Pada tahun 1998 dikeluarkan UU Nomor 10/1998 sebagai amandemen dari UU Nomor 7/1992 tentang perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 1999 dikeluarkan UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, yaitu kewenangan untuk dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Macam-macam akad dalam muamalah. Yang pertama, akad wadiah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang nasabah dan pihak yang diberikan kepercayaan atau bank. Akad mudharabah, akad satu memiliki fungsi kerja sama usaha antar pihak pertama atau malik, sahibul mal atau bank syariah sebagai yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam akad. Yang ketiga, akad musyarakah, akad transaksi didasarkan atas kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sesuai dengan porsinya masing-masing, kemudian keuntungan dan risiko juga akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang keempat, akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, akad salam. Akad ini pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran dahulu di awal. Yang keenam, akad istisna. Akad ini pembeli pemesanan terlebih dahulu kepada penjual. Yang ketujuh, akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang digunakan pada sistem sewa. Yang kedelapan, akad ijarah mutahiyyah bid tamlik, akad transaksi syariah di mana penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik produk untuk mendapatkan hak guna. Yang kedelapan. Yang kesembilan, akad qard. Jenis akad pada transaksi pinjam di mana nasabah melakukan peminjaman dana tanpa imbalan tetapi wajib mengembalikan pada waktu yang telah disampaikan. Mekanisme pasar dan larangannya dalam muamalah. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Mekanisme pasar merupakan terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkatan harga tertentu. Terdapatnya interaksi tersebut akan menyebabkan terbentuknya proses transfer barang serta jasa yang dipunyai oleh tiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, pemerintah. Pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Kenaikan terjadi karena kekuatan pemerintah dan penawaran yang murni yang tidak
dibarengi dengan dorongan-dorongan monopilistik dan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadis menjelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam atau sunat Allah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya kepada Allah. Macam-macam larangan pada mekanisme pasar muamalah. Yang pertama, penimbunan barang atau ikhtikar. Melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal. Yang kedua, penetapan harga atau tasir. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah untuk menjual dengan menggunakan harga ditentukan. Yang ketiga, riba, mengacu pada premi yang harus dibayar si peminjam pada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok dan disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasiah atau yang keempat, tadlis, transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dari unknown to the one party. Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridho. Yang kelima, jual beli gharar. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang tidak pasti. Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Keenam, tindakan melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga dengan zalim. Macam-macam praktek bisnis yang bisa menimbulkan melambungnya harga. Yang pertama, larangan maks atau pengambilan bea cukai atau pungli. Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungan secara tidak adil, maka Islam tidak setuju cara ini. Yang kedua, larangan najasi. Najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Yang ketiga, larangan bai ba'da ala ba'da, dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing atau menyelesaikan penetapan baru akan menyelesaikan penetapan harga. Yang keempat, larangan talaqi al-rukban, sebuah perbuatan seorang di mana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Yang kelima, larangan ba'al hadir lil bad, di mana seseorang menjadi penghubung atau maklar dari orang-orang yang datang dari perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.